Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awjada hadzal kaun biqudratihi wa atqanahu wa ahsanahu bisina'atihi nahmaduhu hamdasy syakirin wa nadhkuruhu dzikral mukhlisin. Ala lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala lahul mulku wa huwa rabbul arsyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan ad-dakhiruha liyaumin kana syarruhu mustatira. Subhana man lam yazal aliyan kabira sami'an basira latifan khabira afuwan ghafura. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammad ibnu Abdullahi wa rasuluh ba'athahu bil huda wa dinil haqq basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa khalilik Muhammad ibnu Abdullahi wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takwa dalam arti sebenar-benar takwa, yakni al-ita'ah bi awamirillah, tunduk dan patuh kepada seluruh perintah Allah, wal ibtiat mimma nawahi, menjauhi segala bentuk larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pernah hendak kita ini membayangkan seandainya hari ini kita dipanggil oleh atasan kita, oleh Bapak Bupati, Bapak Menteri, bahkan Bapak Presiden RI misalnya, tentu kita akan merespon panggilan itu dengan baik dan cepat. Jarang sekali kita menyampaikan, maaf Bapak, saya ada agenda. Maaf Bapak, saya sedang acara. Mohon maaf, belum bisa sekarang. Sangat jarang sekali. Tentu ketika kita mendapatkan panggilan, kita upayakan dengan baik. Kalau jaraknya jauh, kita datang lebih awal, kita berangkat lebih awal untuk bisa menemui tepat waktu, karena bisa jadi di situ ada hal baru yang dihadapi. Ada surprise mungkin dari atasan, ada hal penting, ada kepercayaan, ada amanah baru yang mungkin diberikan. Itu panggilan manusia. Lantas ma'asyiral muslimin, bagaimana jika yang memanggil ini bukan menteri, bukan presiden RI, tapi wahuwa rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Dia yang menciptakan kita, dia yang mempertemukan kita dengan istri, dia yang menjaga anak-anak kita, dia yang memberi kita rezeki, udara, waktu, kesempatan hidup sampai detik ini. Maka dialah Tuhan yang Maha Esa. Wa huwa rabbul alamin, rabbul arsyil azim. Maka ma'asyiral muslimin, jika kita dipanggil 5 kali dalam sehari melalui suara azan, bukan untuk bekerja tapi untuk bertemu langsung dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbicara dalam doa, menuangkan segala resah dalam sujud, hiruk pikuk duniawi,
kita adukan kepada ilahi Rabbi melewati sujud kita. Dan itu hanya ada di gerakan sholat. Tapi berapa kali kita jawab panggilan itu dengan cinta? Berapa kali kita datang tepat waktu, lebih awal karena rindu ingin menyapa. Rindu ingin menyapa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Qala as-salatu ala waktiha. Rasulullah dengan tegas menjawab, salat tepat pada waktunya. Ma'asyiral muslimin, mengapa salat ini disebut sebagai amalan terbaik dan paling dicintai oleh Allah? Karena salat adalah liqa'ul abdi ma'ar rabbih. Pertemuan seorang hamba dengan Robnya langsung. Salat bukan sekedar ibadah fisik, tapi momen kita untuk bertemu dengan Allah. Di mana kita menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita, seluruh ego kita rendahkan untuk bersujud kepada Zat yang Maha Agung, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, salat bukan rutinitas, tapi tanda cinta dan kepatuhan. Salat juga jadi tolak ukur keimanan seseorang, akan menjaga waktu itu dengan baik. Karena ia tahu Allah tidak melihat seberapa sibuk kita, tapi seberapa besar kita bersedia berhenti sejenak dari kesibukan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, perlu kita ingat dulu kita pernah belajar sholat, mengenal apa itu sholat. Hal yang paling penting, ma'asyiral muslimin, ketika Allah mewajibkan puasa, zakat, haji, semua disampaikan melalui malaikat, tapi khusus sholat langsung dipanggil ke Sidratul Muntaha, face to face dengan Allah. Tidak pakai DM, tidak pakai WhatsApp, langsung ditelepon, dipanggil. Ini menandakan betapa pentingnya sholat. Allah sangat memprioritaskan kita dengan sholat agar bisa bertemu dengan Allah. Tapi ma'asyiral muslimin, saat ini usikum wa ya nafsi, mungkin kita masih sibuk dengan aktivitas kita. Kadang menunda panggilan-panggilan azan yang mendayu-dayu. Hayyal shalah, hayyal falah. Nanti dulu deh, tanggung. Biasanya kita akan ada momentum seperti itu. Untuk ilustrasi, kita mungkin tidak asing dengan pesawat. Abang, kakak, ayah, bunda, ma'asyiral muslimin, mungkin biasa naik pesawat untuk terbang mencapai tujuan. Tentu kita akan bergegas menuju airport ketika sudah ada jadwalnya. 10 menit saja kita tertinggal, sudah kita akan ketinggalan pesawat. Ini baru tujuan duniawi. Ini baru tujuan duniawi yang untuk kepentingan sesaat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang lebih mahal dari waktu bertemu dengan Allah. Tidak ada tiket yang lebih berharga dari satu rakaat yang khusyuk kita persembahkan. Dan tidak ada boarding pass yang lebih menentukan hidup kita kecuali sholat tepat waktu. Dan itu akan menjadikan catatan kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang kita sering berdusta. Lisan bilang cinta, tapi lebih memilih condong kepada dunia. Kita bilang, ya Allah kabulkan doaku, ya Allah lancarkan rezekiku, ya Rob bahagiakan keluargaku. Tapi di saat yang sama, ketika Allah memanggil untuk sujud, kita jawab dengan kata-kata tunda, nanti dulu dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, hal ini harus kita hindari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Di penghujung khutbah ini, ma'asyiral muslimin, usikum wa ayya nafsi, jika kita dalam masalah, jika kita merasa rumah tangga kita kok masih ada problem padahal fasilitas sudah oke, parabotan bermerek sudah terjejer, tapi kenapa masih ada rasa gundah gulana? Bisa jadi ma'asyiral muslimin, jangan salahkan takdir dulu, tapi ayo sama-sama dicek sholat 5 waktunya sudah tepat waktu atau belum. Ma'asyiral muslimin, di sini kita semuanya laki-laki, ada yang sudah jadi ayah, ada yang mau jadi ayah, ada yang bercita-cita kepingin jadi ayah. Maka mari peran ayah ini kita perbaiki. Peran ayah bukan hanya mencari nafkah, bukan hanya menyediakan makan dan minum saja, ataupun pendidikan dunia. Tapi kita ini semuanya adalah imam, pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Maka perhatikanlah salah satu hal fundamental dalam rumah tangga, yaitu menjaga sholat. Untuk para ayah, anak-anak tidak hanya belajar dari nasihat, tapi dari kebiasaan yang mereka lihat. Bagaimana mungkin kita akan membiasakan sejak dini bersegera ke masjid, jika suara azan berkumandang, sang ayah masih asik dengan HP-nya, dengan scroll TikTok-nya, dengan IG-nya, dan seterusnya. Maka harus kita perbaiki. Mari jadi teladan, jadi imam. Ketika Allah memanggil kita bergegas, sampai ayah anak-anak kita bertanya, ayah mau kemana? Ayah kok terburu-buru kenapa? Ayah mau sholat nak. Ayah ketinggalan azan nak. Mari kita budidayakan hal tersebut sehingga anak kita tidak asing dengan ketergesa-gesaan kita menuju rumah Allah tabaraka wa taala. Sebagai penutup ma'asyiral muslimin, ada satu hadis yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadhu ala salawat kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti keimanan dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuron wala burhanan wala najatan. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka sholat itu tidak akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti pada hari kiamat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan salat akan jadi bekal kita yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Awwalu ma yuhasabu as-shalah, salat yang akan dihisab pertama kali. Mari kita perbaiki sehingga kita menghadap ilahi Rabbi dengan prestasi. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.